Pernah enggak sih lu ngerasa kayak udah ngelakuin semua yang terbaik tapi hidup tetap aja kayak ngelempar ujian satu demi satu? Lu udah bangun pagi, kerja keras, nyoba sabar, jadi orang baik, nggak banyak nuntut, tapi kenyataannya malah dapat omongan nyelekit, rencana yang gagal, deadline yang numpuk, bahkan kadang dapat perlakuan yang enggak lu pantas dapat. Lu ngerasa sibuk iya, tapi capeknya kayak nggak pernah selesai. Dan yang paling nyebelin tuh saat semua usaha lu tetap aja nggak bikin hati lu tenang. Gue juga pernah di titik itu. Rasanya kayak lu jalan terus tapi nggak tahu sebenarnya lu lagi menuju ke mana. Tapi justru dari kekosongan itu, gue kenal satu filosofi yang diam-diam ngubah cara gue ngeliat hidup, stoikisme. Tenang, lu nggak salah denger kok. Stoikisme emang kedengeran kayak hal berat yang cuma dibahas di kelas filsafat. Tapi sebenarnya filosofi ini tuh justru lahir dari kehidupan sehari-hari, dari orang-orang yang hidupnya nggak sempurna. Kaisar, budak, jenderal semua belajar hal yang sama, hidup tenang di tengah kekacauan. Dan jujur, itu yang gue butuhin waktu itu. Karena kita sekarang hidup di zaman serba cepat, serba banding-bandingin, serba update. Kita sibuk banget ngejar validasi, ngejar pencapaian, sampai lupa satu hal penting, damai sama diri sendiri. Stoikisme ngajarin satu hal simple tapi dalam. Bedain mana yang bisa lo kontrol, mana yang enggak. Misalnya lo udah kerja keras buat dapetin promosi, lo udah usaha jaga hubungan, lo udah nabung buat cita-cita. Tapi kalau ternyata hasilnya enggak sesuai harapan, stoikisme enggak nyuruh lo berhenti peduli. Dia cuma bilang, lo udah ngelakuin bagian lo dan itu cukup. Sisanya bukan tanggung jawab lo lagi. Kedengeran sederhana ya, tapi saat lo praktekin, itu bisa jadi titik balik. Karena lo mulai berhenti nyalahin diri dan mulai terima kenyataan dengan kepala dingin. Yang paling ngena buat gua adalah saat gua mulai sadar, yang bikin stres bukan masalahnya, tapi ekspektasi kita soal hidup yang harus sempurna. Kita pengen semua orang suka sama kita, semua rencana berjalan mulus, semua hasil sesuai target. Tapi kenyataannya, dunia enggak janji bakal nurutin semua mau kita. Dan disitulah stoikisme bikin lo kuat. Dia enggak ngajarin lo pasrah, tapi ngajarin lo buat berdiri stabil meski keadaan goyah. Lo bisa tetap tegas, tetap fokus, tapi enggak reaktif. Lo jadi enggak gampang kebawa emosi. Ada kutipan dari Epictetus yang gue suka banget. Bukan apa yang terjadi yang bikin lo menderita, tapi gimana cara lo bereaksi. Ini tuh mind blowing, karena lo bisa banget lo ngerasa kalah cuma gara-gara temen lo posting pencapaian di Instagram. Padahal sebenarnya dia pun mungkin lagi struggling. Tapi karena cara pikir lo langsung bandingin, lo jadi ngerasa enggak cukup. Stoikisme ngajarin lo buat sadar bahwa lo enggak harus ikut balapan yang bukan milik lo. Lo bisa jalan pelan tapi pasti. Dan yang penting, lo tetap pegang arah lo sendiri. Waktu gue mulai latihan hidup ala stoik, satu kebiasaan yang paling bantu gue adalah journaling. Bukan kayak diary yang curhat ngalor ngidul, tapi lebih kayak refleksi. Tiap hari gue tanya ke diri sendiri, hari ini gue bersyukur sama apa? Apa yang bikin gue kesel tadi dan kenapa? Apa yang sebenarnya bisa gue kontrol tapi belum gue usahain? Dari situ pelan-pelan gue jadi lebih kenal diri. Dan ternyata banyak hal yang bikin gue gelisah tuh enggak butuh solusi dari luar. Cuma butuh duduk sebentar, tarik napas dan mikir jernih. Selain journaling, stoikisme juga ngajarin tentang hidup sesuai nilai. Ini bukan soal jadi suci atau sok bijak, tapi lebih ke lo tahu apa yang lo pegang. Lo punya integritas, tanggung jawab dan keteguhan meski enggak ada yang lihat. Lo tetap jujur, tetap sederhana, tetap sabar, walau dunia bilang yang penting itu viral, mewah, atau validasi. Kadang jadi orang yang konsisten justru kelihatan kalah di mata banyak orang. Tapi buat lo sendiri, lo tahu lo menang karena lo nggak kehilangan arah. Di tengah dunia yang ribut banget, kadang yang paling kuat itu bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling tenang pikirannya. Gue suka banget waktu Marcus Aurelius bilang, kalau itu bukan hal yang benar, jangan lo lakuin. Kalau itu bukan hal yang jujur, jangan lo omongin. Simple banget. Tapi kalau lo jalanin, hidup lo jadi jauh lebih damai. Karena lo nggak harus ikut semua perdebatan, nggak harus bales semua sindiran, nggak harus menang semua argumen. Lo cukup tahu kapan harus diam, kapan harus melangkah, dan kapan harus ngelepas. Latihan lain yang cukup dalam dari stoikisme adalah negative visualization. Kedengarannya serem, tapi sebenarnya ini latihan rasa syukur. Lo bayangin hal-hal yang lo anggap biasa, kayak ngopi pagi, ngobrol sama keluarga, tidur di kasur empuk, semuanya tiba-tiba hilang. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat bikin lo sadar. Hidup lo sebenarnya udah kaya. Bukan karena angka di rekening, tapi karena banyak hal kecil yang ternyata berharga banget. Dan saat lo sadar itu, lo berhenti ngejar kebahagiaan yang ribut. Lo jadi bisa bahagia bahkan dari hal-hal yang tenang dan sederhana.
Jadi setelah semua obrolan panjang tadi, mungkin lo mulai ngerasa, oh ternyata gue nggak sendiri ya. Dan iya, lo nggak sendiri. Rasa capek, kecewa, bingung, kosong, itu semua bagian dari hidup yang nggak bisa dihindarin. Kita semua pernah ngerasa hampa walau sibuk, pernah ngerasa kalah walau udah berjuang, dan pernah ngerasa sendirian walau banyak orang di sekitar. Tapi satu hal yang gue pelajari setelah kenal sama filosofi stoikisme adalah bahwa semua itu bisa lo hadapin dengan cara yang lebih tenang, lebih sadar, lebih damai. Stoikisme nggak janjiin lo hidup tanpa masalah, tapi dia ngasih lo alat buat tetap berdiri meski keadaan runtuh. Dia bukan buat orang lemah yang mau kabur dari realita, justru sebaliknya. Stoikisme itu buat orang-orang yang berani ngelihat hidup apa adanya, berani bilang, gue nggak bisa kontrol semua hal, tapi tetap berusaha semampunya dengan pikiran jernih dan hati yang lapang. Dan lo tahu apa yang bikin gue makin yakin sama filosofi ini? Karena dia realistis. Dia nggak nuntut lo buat selalu positif, selalu kuat, atau selalu tersenyum kayak motivator di TV. Stoikisme tuh justru ngajarin lo buat mengakui rasa marah, kecewa, takut, tapi nggak tenggelam di situ. Dia ngajarin lo buat bilang ke diri sendiri, ya ini susah, tapi gue masih punya kendali atas cara gue merespons. Gue inget banget, dulu gue sering banget nyalahin keadaan. Kenapa hidup gue kayaknya lebih berat dari orang lain? Kenapa gue yang udah usaha mati-matian malah dapat hasil yang nggak sebanding? Kenapa orang yang jelas-jelas nyakitin malah kelihatan bahagia? Tapi ternyata, semakin gue sibuk cari jawaban di luar, semakin gue lupa untuk ngaca ke dalam. Filosofi Stoik ngebalikin fokus itu dari kenapa dunia kayak gini, jadi gimana gue bisa jalanin ini dengan cara yang lebih bijak. Dan jujur, itu nggak gampang. Tapi saat lo mulai bisa bedain mana yang bisa lo ubah dan mana yang lo harus terima, itu titik dimana lo ngerasa bebas. Gue belajar buat nggak selalu cari pembenaran, nggak harus selalu menang debat, nggak harus selalu validasi dari orang luar. Gue belajar kalau kadang hal paling kuat yang bisa lo lakuin adalah diam, nahan reaksi, menyimak, memahami, dan memilih untuk nggak ikutan panik meski dunia lagi ribut. Gue juga belajar bahwa lo nggak harus sibuk terus buat merasa berharga. Di dunia yang suka ngehargain kecepatan, hasil, pencapaian, kadang duduk diam dan sadar napas lo sendiri itu udah jadi bentuk perlawanan. Bukan karena lo males, tapi karena lo tahu hidup bukan perlombaan tanpa garis finish. Dan mungkin lo yang dengerin ini sekarang lagi ada di titik jenuh. Mungkin lo lagi ngerasa hidup terlalu cepat, tapi lo nggak tahu arahnya kemana. Atau mungkin lo lagi ngerasa semua pencapaian kok nggak bikin tenang. Gue ngerti. Dan lu tahu apa? Itu manusiawi. Lu nggak rusak. Lu cuma perlu waktu buat dengerin diri lu sendiri lagi. Mulai aja dari hal kecil. Nulis 1-2 kalimat refleksi sebelum tidur. Nanya ke diri sendiri, hari ini gue capek karena apa? Apa yang bisa gue lepasin biar hidup lebih ringan? Hal apa yang sebenarnya nggak bisa gue kontrol, tapi terus gue pikirin. Dan dari situ, lu mulai pelan-pelan belajar mengenali isi kepala lo. Lu nggak harus ngerti semuanya sekarang, tapi tiap kesadaran kecil itu akan bantu lo jalan ke arah yang lebih jernih. Gue juga mulai selektif sama informasi, sama apa yang gue konsumsi tiap hari. Karena kalau lo isi otak lo terus-terusan sama drama, gosip, pencitraan, dan banding-bandingin hidup, lo akan capek sendiri. Lo akan selalu ngerasa kurang. Makanya penting banget untuk jaga pikiran kayak lo jaga tubuh lo. Apa yang lo dengerin, lo tonton, lo baca, itu semua ngebentuk cara pikir lo tanpa lo sadar. Lo juga nggak harus jadi bijak setiap saat, nggak harus selalu kuat. Lo boleh banget ngerasa lemah. Tapi jangan lupa buat pelan-pelan bangkit lagi. Karena stoikisme bukan ngajarin lo buat jadi robot yang nggak punya emosi, tapi ngajarin lo buat jadi manusia yang sadar akan emosinya dan tahu kapan harus bertindak, kapan harus melepas. Dan satu hal yang sampai sekarang paling nempel di kepala gua, tenang itu bukan hasil akhir, tapi proses. Lo bisa jadi tenang walau lagi di tengah ributnya dunia. Lo bisa tetap damai walau hidup lo jauh dari kata ideal. Karena tenang bukan soal situasi, tapi soal sudut pandang. Sekarang gue nggak bilang hidup gue tiba-tiba jadi bahagia 100%. Enggak, tapi gue jadi lebih tahu cara menghadapi badai. Gue jadi lebih paham kapan harus berjuang dan kapan harus mundur. Gue jadi lebih ngerti nilai dari kesederhanaan, dari kesunyian, dari kehadiran penuh. Dan menurut gue itu jauh lebih kaya daripada apapun yang bisa dibeli. Dan kalau lu sampai di sini, mungkin artinya lu juga siap buat mulai perjalanan itu. Perjalanan untuk lebih sadar, lebih jujur sama diri sendiri, dan lebih tenang dalam menghadapi dunia. Nggak harus langsung
langsung berubah, tapi cukup berani buat mulai. Kalau lo rasa cerita ini ada maknanya, jangan ragu buat share ke temen lo yang mungkin juga lagi ngerasa capek atau bingung. Kadang satu kalimat aja bisa nyelamatin seseorang dari tenggelam lebih dalam. Dan siapa tahu hari ini lo jadi bagian dari momen itu. Dan kalau lo suka konten kayak gini, yang enggak cuma ngasih motivasi instan tapi ngajak lo mikir lebih dalam, lo bisa bantu dengan like, komen, dan subscribe. Biar kita bisa terus bikin ruang-ruang refleksi kayak gini bareng-bareng. Karena hidup terlalu berharga buat dijalani dalam kebingungan sendirian. Jaga diri lo baik-baik ya. Dunia boleh berisik tapi lo tetap bisa belajar tenang. Dan gue yakin pelan-pelan lo akan sampai ke titik dimana lo bisa bilang, gue nggak punya semua jawaban, tapi gue cukup. Dan itu udah lebih dari cukup. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.